مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Para pemirsa Ramadan on Air dimanapun Anda berada, para santri, para pelajar, para siswa, bapak dan ibu guru yang masih mengajar dan belajar dari rumah yang saya muliakan, saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diperkenankan berjumpa kembali dalam acara Ramadan on Air Tanya Jawab Agama bersama dengan saya Haji Fauzin Jamil MPDI. Semoga bermanfaat. Kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami melalui nomor WhatsApp yang sudah disebutkan. Sudah cukup banyak yang sudah masuk dan sudah kami catatkan. Di antaranya yang pertama ada pertanyaan tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum. Ketika kita flu di bulan Ramadan, terus kita menghirup Vicks inhaler, apakah membatalkan puasa? Tolong dijawab, terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana ketika kita berpuasa menghirup Vicks inhaler atau obat untuk flu yang biasanya dihirupkan di hidung? Saat berpuasa apakah itu membatalkan? Mengingat hidung ini termasuk lubang atau rongga tubuh yang menjurus sampai ke dalam atau ke perut. Baik, ketika kita menghirup Vicks inhaler ini tidak membatalkan puasa kalau kita lakukan pada saat puasa. Mengapa tidak membatalkan puasa? Karena yang masuk ke dalam tubuh kita adalah bau, aroma, bukan sesuatu atau bukan barang, bukan ain. Lain halnya dengan air yang memang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau aroma atau bau tidak membatalkan puasa, meskipun itu masuk melalui rongga badan yang menjurus sampai ke perut. Jadi tidak masalah pada saat berpuasa kita boleh saja menghirup Vicks inhaler. Namun sebaiknya tidak dilakukan kecuali ketika memang sangat dibutuhkan, supaya kita tidak ragu-ragu begitu. Diambil jawabannya dari kitab Bughyatul Mustarsidin. Bunyinya begini: La yadurru wusulur rihi bisyammi. Tidaklah membatalkan atau membahayakan puasa seseorang wusulur rihi bisyammi, sampainya bau atau aroma karena menghirupnya. Wakada minal fami, demikian juga yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut, kalau itu hanya aroma atau hanya bau tidak sampai membatalkan. Karaihatil bukhuri au ghairihi, seperti karaihatil bukhuri au ghairihi ilal jawfi, seperti bau dupa yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita karena terhirup lewat mulut kita atau hidung kita. Wa in ta'ammadahu li'annahu laisa ainan, meskipun itu disengaja. Jadi kalau tidak disengaja jelas tidak membatalkan. Meskipun disengaja seperti kita menggunakan Vicks inhaler saat berpuasa, itu kan disengaja, tidak membatalkan karena yang dihirup bukan ain, bukan sesuatu barang, melainkan aroma atau bau dari Vicks inhaler ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
مولاي صل وسلم دائما أبدا. Para pemirsa Ramadan On Air dimanapun Anda berada, kita lanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya. Apakah berbekam atau hijamah itu membatalkan puasa? Ya, ini beberapa pertanyaan masih seputar tentang membatalkan puasa, karena memang ini penting. Harapannya kita berpuasa jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, tetapi kita tidak tahu kalau itu bisa membatalkan puasa. Baik, apakah berbekam atau berhijamah itu bisa membatalkan puasa? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Hijamah atau berbekam ini memang salah satu model pengobatan yang sering dilakukan oleh Nabi. Bahkan Nabi sering melakukan hijamah atau berbekam. Apa itu berbekam? Berbekam itu mengeluarkan darah-darah kotor dari kulit kita atau dari daging kita melalui cara dikop. Jadi menggunakan satu alat, nanti pakai jarum-jarum yang ditusukkan, kemudian akan keluar darah. Itu intinya dari berhijamah. Nah, melakukan hijamah saat berpuasa ini tidak membatalkan puasa orang yang menghijamah atau orang yang mengambil darahnya maupun orang yang diambil darahnya. Baik al-hajim wal mahjum, baik orang yang menghijamah maupun orang yang mahjum alaih, orang yang dihijamah atau dibekam, tidak batal puasanya. Mengapa? Karena proses pengeluaran darah itu tidak melalui rongga tubuh yang menerus sampai ke bagian dalam perut. Diambil dari kitab Syarah Sahihil Bukhari. Wa ammal hijamatu lis-shaimi, adapun berhijamah, berbekam bagi orang yang berpuasa, fa jumhurus sahabati wa tabi'ina wal fuqaha'i, maka para mayoritas sahabat, para tabi'in muridnya sahabat, wal fuqaha dan para ulama ahli fikih, ala annahu la tuftiruhu, hijamah itu tidak membatalkan puasa. Namun meskipun tidak membatalkan puasa, para ulama menganggap itu suatu yang makruh. Makruh itu sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Mengapa sebaiknya ditinggalkan? Karena pada saat kita berpuasa, tubuh kita staminanya sedang terkuras, kondisinya sedang lemah. Itu kalau dikeluarkan darahnya bisa mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Meskipun pada saat kita sehat sebaiknya memang kita bisa rutin mengeluarkan darah kotor yang ada di dalam pori-pori atau rongga-rongga di daging kita. Itu memang salah satu dari cara pengobatan ala Nabi Muhammad SAW. Selain habbatus sauda, itu juga adalah berhijamah atau berbekam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Para pemirsa Ramadan On Air dan para pendengar dimanapun Anda berada, para siswa dan para pelajar, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ada pertanyaan lagi yang sudah masuk kepada kami. Apakah menelan ludah dan dahak saat puasa dibolehkan? Bagus sekali pertanyaan. Apakah menelan ludah dan dahak saat berpuasa dibolehkan? Artinya dibolehkan, tidak sampai membatalkan puasa. Ya, sering kita kalau berpuasa itu agak ragu atau apa ketika mulut kita itu ada ludahnya atau ada riaknya itu terus ini air ludahnya saya buang atau saya telan gitu. Kalau ditelan berarti saya makan. Kalau dibuang, masa setiap hari kita mengeluarkan riak atau setiap waktu gitu. Sebenarnya air ludah atau air liur maupun dahak ketika kita telan itu tidak sampai membatalkan puasa dengan syarat 3 hal. Jadi menelan air liur atau menelan dahak, ya, air liur ataupun ludah ataupun dahak itu tidak sampai membatalkan puasa dengan syarat ada 3 hal. Yang pertama, ludah atau dahak itu tidak bercampur dengan darah. Jadi murni betul memang ludah yang ada di mulut kita, jadi tidak bercampur dengan darah.
Lah, kalaupun bercampur dengan darah ataupun bercampur dengan makanan atau dengan sesuatu yang lain, kemudian kita telan, maka itu membatalkan puasa. Sebagai contoh, gusi kita berdarah, terus ludah kita bercampur dengan darah itu kita telan, maka kita termasuk membatalkan puasa karena menelan sesuatu ke dalam tubuh kita. Itu syarat pertama, ludah atau dahan itu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Tidak dengan makanan, tidak dengan barang, tidak dengan darah. Kemudian yang kedua, ludah itu memang berasal di mulut kita. Maksudnya begini, selama ludah masih ada di mulut, dahak masih ada di mulut, belum keluar, itu kalau kita telan tidak membatalkan puasa. Ketentuan yang ketiga, menelan ludah tidak membatalkan puasa manakala ludah yang tertelan kepada kita itu ludah yang normal. Maksudnya normal itu tidak disengaja dikumpulkan. Ada orang kan suka mengumpulkan riak ludah itu di mulut terus kemudian ditelan. Ini misalkan gitu ya, dikumpulkan dulu di mulut baru ditelan. Maka menurut para ulama ada dua pendapat. Satu mengatakan tidak membatalkan puasa, yang kedua mengatakan membatalkan puasa. Tapi menurut pendapat yang masyhur, pendapat yang dapat kita pedomani, itu tidak membatalkan puasa karena asalnya ludah itu tidak membatalkan puasa selama memenuhi syarat. Jadi kesimpulannya, menelan ludah, menelan dahak pada saat berpuasa tidak membatalkan puasa asalkan ludah itu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, ludah itu masih berada di dalam mulut. Yang ketiga, ludah itu tidak disengaja dikumpulkan untuk ditelan. Diambil dari kitab Majmu' Syarah Muhammad, berbunyi, ibtila'ur riqi la yuftiru bil ijma'. Menelan ludah tidak sampai membatalkan puasa menurut kesepakatan para ulama. Idza kana ala adati, apabila dilakukan karena kebiasaan sesuai dengan hal yang biasa atau normal. Li'annahu ya'surul ihtirazu minhu, karena yang demikian sulit tentu kita menjaga agar mulut kita itu tidak terkena ludah, terus kemudian setiap ada ludah kita buang, itu kan sulit tentu, tidak semua orang ya, apalagi ketika kita di dalam masjid berulang kali ludah, masa harus keluar terus gitu. Qala ashabuna wa innama la yuftiru bisalasati syurut. Menurut para ulama Syafi'iyah, wa innama la yuftiru bisalasati syurut. Hal ini tidak membatalkan karena sesuai dengan kriteria 3 syarat yang sudah disebutkan tadi, yaitu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, ludah itu masih di dalam mulut, dan yang ketiga tidak disengaja untuk dikumpulkan atau dalam keadaan normal-normal saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita sampai jumpa kembali di edisi berikutnya. Semoga kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, bisa berjumpa kembali. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.